sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, sahabat Ance Joro dari SMGM Cabang Larantuka. Apa kabar sahabat-sahabatku? Saya berharap sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat agar terus melayani dengan sepenuh hati. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sharing pengalaman iman dari sahabat Suster Paula PRR dari SMGM Cabang Larantuka. Tapi sebelum kita mendengarkan sharing dari sahabat kita, mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau masih memperkenankan kami bertemu kembali melalui channel ini dalam program Cerita Iman. Bapa dalam surga, bukalah hati dan pikiran kami dan juga perhatian kami agar kami boleh mendengarkan sharing pengalaman iman yang dibagikan oleh sahabat Suster Paula PRR. Bapa dalam surga, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan kepada sahabat kami Suster Paula untuk boleh menceritakan pengalaman imannya dengan sungguh-sungguh dan juga penuh percaya diri kepada kami semua. Sehingga kami yang mendengarkan pengalaman iman dari sahabat kami Suster Paula boleh diteguhkan untuk bekal perjalanan hidup iman kami masing-masing. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih, salam jumpa di hari yang indah ini. Tema cerita iman yang akan saya bawakan, kehadiran yang menyelamatkan. Beberapa tahun yang silam, suster saya merayakan Pancawindu hidup membiara di kampungnya. Kami mendahului untuk pendampingan iman umat basis dan kelompok kategorial. Pada waktu pembinaan dengan anggota Santa Ana, seusai pembinaan, saya mendengar cerita bahwa dari mereka yang mengikuti pembinaan, ada seorang ibu keluarga yang mempunyai kasus, yaitu pisah ranjang dengan suaminya. Mereka sudah 15 tahun pisah ranjang. Saya mendengar begitu banyak cerita yang diceritakan. Dalam hati saya diam, tetapi saya berkata, Tuhan, jika Engkau mau memakai saya sebagai alat-Mu, saya siap. Tapi saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak mampu. Saya tidak punya pengalaman. Namun saya percaya bahwa bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Malam itu di KBG, fokus ibadat kami ditujukan untuk keluarga yang bermasalah ini. Setelah itu, besok pagi, tugas saya adalah mengunjungi keluarga yang dimaksud. Sebelum berangkat saya berdoa. Saya meminta kepada Tuhan, kalau Tuhan mau menggunakan saya sebagai alat-Mu, saya siap. Tetapi biarkanlah pikiran-Mu menaruh dalam pikiran saya. Engkau sendiri yang berbicara melalui mulut saya. Karena saya tidak bisa dan saya tidak mampu. Kemudian saya turun menjumpai Bapa. Kami bercerita basa-basi sampai pada istrinya. Litani panjang tentang istrinya diceritakan. Dan saya mengatakan, Bapa, kita semua manusia tidak sempurna. Tuhan sudah memberikan Mama sebagai hadiah untuk mendampingi Bapa. Maka Bapa dan Mama untuk hidup bersama
saling melengkapi dan menyempurnakan. Dalam percakapan, saya menangkap dua hal. Yang pertama, Bapak mengatakan, "Suster, kalau mama sakit, saya memberikan askes untuk berobat." Kedua, saya mau sebagai istri datang, masak, buat ini dan buat itu. Dari ungkapan ini saya menangkap bahwa Bapak masih punya hati untuk bersatu kembali. Kemudian saya mengatakan, kalau demikian, sekarang saya pergi kunjung mama dan saya membawa mama ke sini. Apakah Bapak bersedia? Ia tidak menjawab. 3 kali saya mengulangi kalimat yang sama. Dan setelah itu saya pamit dan saya menuju ke mama. Sampai di mama juga mengatakan yang sama. Memberikan sekian litani tentang Bapak. Dan saya mengulangi kalimat yang sama. Dan terakhir saya mengatakan, "Mama, ini bukan rumahmu. Rumahmu di sana." Dan mama mengatakan, "Saya biasa ke sana, suster." Lalu saya bilang, "Kalau mama biasa ke sana, mari buktikan kepada saya dan kita bersama-sama ke rumah Bapak." Sampai di rumah, situasi tegang. Tapi saya berusaha, berjuang, mencari cara supaya bisa berkomunikasi. Kemudian, setelah kami komunikasi secara baik, tiba-tiba datanglah seorang cucu yang kebetulan merayakan ulang tahunnya. Saya katakan, "Nona, betapa bahagianya jika pada momen penting ini, Bapak, Mama, Opa, Oma berkumpul bersama, kita foto bersama dan bersyukur bersama." Dan memang terjadi, hari itu juga kami foto bersama sekalipun dalam situasi terpaksa. Kemudian saya pulang. Hari berikutnya, saya datang lagi, berdoa bersama, dan saya mengatakan kepada Bapak, kita akan mengunjungi Mama. Kami berdoa, lalu turun ke rumah anaknya, di mana Mama tinggal. Mama melihat kami, langsung buang lepas piring. Kami masuk, saya minta maaf pada Mama bahwa kami sudah mengganggu, tapi kami punya maksud baik. Saya berkata, air mengalir, saya sendiri tidak tahu apa yang saya ungkapkan. Lalu anak mantu langsung menangis histeris. Saya bingung, ada apa? Kemudian dia mengatakan, "Suster, saya anak yatim piatu. Saya senang kalau Bapak dan Mama pada hari tua mereka berkumpul. Kami bisa gendong Bapak dan Mama." Saya bilang, "Mama, Bapak, dengar. Betapa anak-anak menjerit karena kesakitan. Mereka menderita. Mereka sakit. Mereka susah karena melihat Bapak dan Mama berpisah. Betapa menderitanya mereka." Kemudian kira-kira pukul 8 kami kembali. Saya turun ke rumah. Keluarga besar sudah berkumpul, membicarakan siapa yang mendampingi suster dan akan membawa persembahan. Sebenarnya Bapak dan Mama, tetapi mereka menolak. Kemudian saya mengatakan kalau demikian Bapak dan Mama membawa bahan persembahan. Bapak Mama tetap menolak dan mengatakan biarlah anak mereka yang membawakan. Saya katakan tidak. Bapak Mama bawa bahan persembahan lebih berwibawa daripada seorang anak. Besok pagi siap, saya akan menjemput Bapak dan Mama. Besok pagi saya datang, Bapak lapar, bawa Bapak demam, panas tinggi. Mama juga demikian, panas tinggi dan muntah-muntah. Saya senyum karena mereka sedang bergulat.
bagaimana cara kalau mereka bersatu kembali. Kemudian setelah siap, kami pergi ikuti perayaan. Sampai di gereja, kami merayakan Ekaristi bersama, dan ketika persembahan, Bapa dan Mama berdiri mengambil bahan persembahan dan berarak bersama umat lainnya. Umat yang hadir menggugurkan air mata karena mereka tahu bahwa Bapa dan Mama sudah berpisah selama 15 tahun. Seusai perayaan, kami ke rumah adat. Kemudian saya lebih dulu membawa Mama ke rumah karena Mama dalam keadaan sakit. Pada sore hari, saya didatangi seorang bapak. Ia mengatakan, "Suster, apakah percaya bahwa mereka bersatu?" Saya katakan, "Saya percaya." "Suster, mereka tuh segala cara sudah ditempuh. Tokoh adat, pastor, tokoh agama, tetapi sia-sia." Saya katakan, kalau Tuhan mau, semuanya mungkin. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, waktu bukan menjadi ukuran. Kalau Tuhan mau, hari ini pun mujizat terjadi. Pada malam hari, ketika semua berada dalam tenda sukacita, Bapa berdiri dan mengumumkan secara resmi bahwa malam ini saya mau mengumumkan, selama ini saya tidak kawin, tetapi mulai malam ini saya resmi mengatakan saya kawin dan mempunyai 8 orang anak. Keesokan harinya, kami semua suster berbondong ke rumah, memuji Tuhan, bernyanyi, bersyukur, berdoa bersama, akhirnya berpamitan dan kami kembali. Shalom, Tuhan memberkati. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Sahabat-sahabat yang terkasih, demikianlah sharing pengalaman iman yang dibagikan oleh sahabat kita, sahabat Suster Paula PRR dari SMGM Cabang Larantuka. Sahabat-sahabatku yang terkasih, apabila sahabat-sahabat mempunyai pengalaman iman, boleh diseringkan dalam program kesayangan ini, yaitu program Cerita Iman di channel SMGM. Sahabat-sahabatku yang terkasih, demikianlah sharing pengalaman iman yang dibagikan oleh sahabat Suster Paula. Mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami dalam program Cerita Iman ini. Kami sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek atau sahabat-sahabat dimanapun mereka berada, kami boleh mendengarkan pengalaman iman yang dibagikan kepada kami dalam kesempatan ini. Bapa dalam surga, kuatkanlah kami selalu dalam perjalanan hidup kami masing-masing, agar kami dari hari ke hari boleh melayani sesama kami sebagai bentuk cinta kami kepadamu. Bapa dalam surga, semuanya ini kami doakan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil.